kabar? Semoga kita selalu diberi kesehatan dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kali ini mungkin kita membahas mengenai situasi yang terberat lah. Jadi saat kita tuh merasakan di titik terendah dan terbawah dalam hidup kita, ini memang saat yang berat sekali untuk kita alami. Dan gak semua orang mau dan mampu untuk menghadapi situasi sulit seperti ini. Butuh memang dorongan, motivasi, dan butuh juga semangat yang kuat untuk kita bisa melewati keadaan seperti ini. Ditambah lagi dengan situasi kita, lingkungan kita yang kalau boleh dibilang mungkin saat ini saat paling buruk di antara saat-saat terakhir kemarin. Ada beberapa tanda apabila kita memiliki perasaan dalam situasi seperti ini, yaitu salah satunya yaitu kehilangan kepercayaan diri. Kehilangan kepercayaan diri itu berkaitan dengan kehilangan pekerjaan kita, kehilangan mata pencarian kita. Jadi kadang orang nggak pede untuk ketemu orang lain atau bahkan dengan pasangannya sendiri, suami atau istrinya. Karena prinsip umumnya untuk laki-laki ya, ini prinsip laki-laki itu memang ada suatu yang buat dia mungkin agak lebih lebih bisa percaya diri. Tapi kalau rasa kepercayaan dirinya itu runtuh, memang otomatis perilaku akan berubah. Kedua yaitu pendapatan yang gak sesuai harapan. Nah, ini kebanyakan orang kecewa. Dengan situasi seperti ini, kebanyakan hal ini memang keadaan ini memang dialami semua orang. Dan ini memang kadang kita punya plan-plan ke depan, tapi kadang banyak yang kecewa karena dengan situasi seperti ini. Nah, yang ketiga, kadang efek dari pendapatan kita, keuangan kita yang menurun. Kadang ada beberapa yang sampai dijauhi keluarga, teman-teman. Ini juga harusnya pada saat seperti ini justru memberikan dorongan, memberikan motivasi kepada kita. Ini malah kita mendapat hantaman yang sangat keras sehingga mental kita itu sangat diuji. Keempat, nah ini kan pendapatan ini mempengaruhi pertengkaran suami istri. Ini adalah faktor ekonomi. Karena kadang pasangan itu melihat secara realistis bahwa kebutuhan semua memerlukan keuangan, memerlukan biaya, sedangkan situasi saat sekarang mungkin kepala keluarga tidak sanggup untuk memenuhi itu. Padahal masih ada jalan lain. Kelima yaitu kegundahan, kebingungan di dalam hati. Setelah kita di PHK, setelah kita tidak mempunyai pekerjaan, setelah apa yang kita cita-citakan tidak sesuai, kita bingung harus gimana, besok gimana, terus gimana nasib saya ke depan. Ini yang akhirnya hari demi hari itu terasa makin menekan mental kita. Nah, yang 6 ini
Akhirnya karena itu ada tekanan, jadi kayaknya waktu kok cepat banget ya, jadi waktu tuh berlalu begitu cepat gitu. Jadi kadang waktu tuh cepat banget ya, kok udah hari ini mau hari itu lagi, udah hari Senin mau hari Senin lagi, itu gimana ya gitu loh. Sedangkan tanggal juga begitu terus bergulir. Misalkan kita ada beberapa tagihan, tanggal ini kok udah jatuh tempo lagi, tanggal ini jatuh tempo lagi. Nah ini yang kadang-kadang berat. Jadi memang masa-masa sulit seperti ini memang gak dialami 1-2 orang. Memang sebagian besar dengan situasi seperti ini memang merasakan hal-hal yang seperti ini. Jadi jangan khawatir, jangan gundah, jangan bersedih berkepanjangan, jangan juga merasa kita yang paling tidak beruntung karena kita di titik terbawah. Ingat, roda itu berputar dan tidak selamanya yang di bawah itu akan di bawah terus, dan tidak selamanya yang di atas itu akan di atas terus. Itu rotasi perputaran, yang di bawah pelan-pelan akan naik ke atas, dan yang di atas pelan-pelan akan merasakan hal yang sama dengan kita juga di bawah. Ada beberapa mungkin yang kita harus evaluasi dari semua ini. Kita harus dinamis, bisa menyesuaikan keadaan dengan cepat karena ini sesuatu yang tidak biasa. Jadi kita harus merevolusi kebiasaan-kebiasaan kita yang mungkin tadinya asing bagi kita, mungkin harus lebih cepat lagi untuk perubahan itu. Ada beberapa cara atau beberapa tips untuk kita semua agar kita dapat men-split gitu, men-split perubahan di diri kita, perubahan di hidup kita. Satu, yaitu tenangkan hati dalam beberapa saat. Ingat, beberapa saat. Jadi kita butuh ketenangan, tapi tidak selamanya, karena itu tidak akan membangkitkan motivasi perubahan hidup kita. Tapi beberapa saat kita perlu ketenangan agar kita dapat berpikir secara jernih, secara utuh, secara komprehensif, tidak hanya satu persatu, tidak hanya menyalahkan diri sendiri, tidak hanya emosi atau ego sesaat yang akhirnya nanti merugikan kita sendiri. Itu. Kedua, evaluasi apapun keahlian kita, dari mulai hal-hal yang terkecil, dimulai dari diri sendiri, dan dimulai saat ini juga. Jadi semua itu dari hal-hal terkecil kita harus lakukan, karena kita nggak tahu dari hal yang kecil akan menjadi sesuatu yang besar. Ketiga, realisasikan pikiran kita tanpa terlalu banyak pertimbangan. Nah ini, kadang kita ini takut rugi, itu takut rugi, padahal rugi belum tentu. Jadi kadang ketakutan kita lah yang membunuh semangat kita. Akhirnya kita terkurung di dalam pertimbangan yang terlalu lama. Akhirnya nggak ada perubahan-perubahan, tidak ada juga langkah-langkah awal untuk kita memulai suatu kegiatan yang positif. Keempat, yaitu tentukan skala prioritas dalam membuat rencana. Jadi kalau kita sudah mempunyai pertimbangan kita akan A, realisasikan, namun kita mempunyai skala prioritas apa dahulu yang harus kita lakukan. Dari mulai keahlian kita apa, mungkin kalau misalkan pun menghasilkan produknya apa, terus bagaimana cara memasarkannya,
Terus siapa yang bisa membantu kita untuk memasarkannya? Contoh terkecil dulu dari orang terdekat, misalkan istri atau anak. Terus kapan kita harus melaunching produk kita dan apa fungsi produk kita ke depan, itu harus kita rencanakan. 5. Nikmati setiap proses yang dilalui tanpa memikirkan hasilnya terlebih dahulu. Nah, ini kadang-kadang kekurangan loh, kalau saya bilang kekurangan orang yang mungkin dulunya pekerja terus tiba-tiba dia jadi pebisnis. Jadi itu nanti untungnya berapa? Bisa nggak untungnya untuk menutupi kebutuhan kita sehari-hari? Terus kalau rugi gimana? Terus udah gitu kapan untungnya? Terus iya kalau ada yang mau beli, kalau nggak ada gimana? Nah, ini yang kadang-kadang sebenarnya itu yang membunuh rasa semangat kita untuk berubah menjadi ketakutan yang belum tentu. Jadi ini yang harus kita rubah mindsetnya ini. Jadi makanya saya bilang harus di split, harus dirubah secara cepat sudut pandang kita. Karena apa? Perubahan itu dinamis dan selalu ada. Jadi kita nikmati dulu prosesnya. Insya Allah hasil itu tidak akan mengkhianati proses. Jadi hasil itu tergantung bagaimana kita menikmati prosesnya dan kita jujur atas prosesnya dan dapat berkembang melalui proses itu sendiri. Yang keenam yaitu berdamai dengan keadaan, menyesuaikan pengeluaran dengan kebutuhan bukan keinginan. Nah, ini yang kadang-kadang lebih besar itu keinginannya bukan kebutuhan. Jadi pada saat sekarang mungkin kita yang tadinya mungkin penghasilan besar, terus mungkin bisa untuk ABCD, mungkin sekarang agak lebih ditunda. Jadi prioritas kita memajukan dulu, setelah itu nanti menikmati dengan perhitungan yang cermat. Jadi pengalaman kemarin-kemarin itu jangan dijadikan penyesalan, tapi dijadikan pembelajaran untuk kita agar kita mungkin lebih baik lagi ke depannya, lebih juga untuk memperhitungkan yang lebih mantap tentang bisnis dan lebih percaya diri dalam bisnis. Yang ketujuh yaitu komunikasi antar suami dan istri. Jadi beri pemahaman bahwa yang terkena dampaknya ini bukan hanya kita, tapi seluruh dunia bahkan itu mengalami dampak yang sama seperti kita. Jadi untuk beberapa lama ini mungkin kita harus menyesuaikan dengan keadaan, karena satu hal yang terpenting, support keluarga itu paling penting. Paling penting. Tanpa adanya support keluarga, percuma. Usaha kita yang kita bangun, yang kita rintis, yang kita rencanakan akan nol untuk hasil. Jadi support dan doa keluarga itu nomor 1. Dan yang ke-8, syukuri setiap hasilnya, baik itu keberhasilan atau kegagalan. Kegagalan ini sebagai guru terbaik untuk kita, agar kita bisa lebih peka dan menyatu dengan bisnis kita. Justru semakin kita pernah gagal, akan semakin bangkit lagi perasaan semangat itu, dan akan lebih baik lagi ke depannya, dan lebih bisa secara peka meraba apa kekurangan dari bisnis kita tanpa harus kritikan orang lain. Karena secara jujur kadang manusia itu agak susah untuk dikritik. Jadi kita sendirilah yang bisa mengevaluasi segala kinerja kita dan segala kekurangan yang ada dalam produk kita, dan kita perbaiki hasilnya, dan ke depan akan lebih baik lagi
dan menjadikan sesuatu yang sempurna dan nikmati hasilnya. Ya, mungkin itu untuk refleksi kita agar kita tidak terus-terusan meratapi, tidak terus-terusan menyesali keadaan ini. Jadi tetap semangat, pantang menyerah, dan perubahan itu akan selalu ada.